Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eva Jana Channel. Makasih ya kalian yang udah mau nonton video ini. Mudah-mudahan video aku kali ini bisa membantu kalian dan memotivasi kalian. Ikutin aja terus apa isi videonya. Oke, stay tune. Jadi di video kali ini maaf banget kalau video aku audionya kurang jelas ya. Mungkin karena aku lagi di kamar dan berisik-berisik itu ada tetangga aku yang lagi bangun rumah. Sorry banget ya. Mau ceritain ke kalian perjalanan aku selama menjalani operasi hemoroid atau wasir sampai dengan recovery sekarang. Nah, ini itu udah 3 minggu, jadi udah lumayan banget. Jadi aku mau ceritain ke kalian gimana sih perjalanan aku selama operasi hemoroid atau wasir dari mulai operasi sampai recovery-nya. Oke, langsung aja. Jadi pertama itu aku udah istilahnya kena hemoroid atau yang biasa dikenal dengan wasir atau ambien itu udah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi itu udah sekitar 5 tahun yang lalu sejak aku masih SMA. Kemudian aku tahu kenapa aku terkena hemoroid atau wasir itu atau ambien karena waktu aku kelas 3 atau 2 SMA itu aku lupa, sebelumnya itu aku kayak ada benjolan di dubur ya, maaf kita sebutnya dubur aja. Itu benar-benar sakit. Pertama bukan benjolan dulu, jadi pertama itu kayak buat eh, kita buat BAB itu sakit banget tapi belum ada darahnya. Kemudian setelah beberapa minggu, beberapa bulan, ada muncul benjolan kecil. Nah, tapi itu nggak sampai keluar. Tapi aku kerasa banget sih, masih kayak di dalam gitu. Tapi aku waktu cebok udah masuk masuk lagi gitu. Nah, kemudian setelah aku lulus SMA dan kuliah, kemudian aku kayak ngerasa sakit banget di ketika BAB tentunya. Terus ya udah aku periksa ke dokter aja gitu. Pertama nggak langsung ke dokter spesialis ya, kita aku khususnya ke dokter umum. Terus kemudian dokternya bilang, oh iya ini ada AB-nya, jadi makanya harus banyak serat, jangan terlalu banyak makan makanan ultra proses gitu ya. Lalu ya aku mengikuti saran dokter, tapi ya lama kelamaan ya namanya anak muda gitu ya, jadi ya tetap makan pedas walaupun aku suka banget, sebelumnya aku suka banget sayur, jadi aku makannya ya tetap makan sayur tapi ada pedasnya juga gitu. Kenapa aku memutuskan untuk operasi? Kemarin sebelum Idul Adha tahun ini 2022, sebelumnya memang udah benjolannya itu udah keluar tapi nggak bisa masuk lagi, cuman nggak sakit banget kayak beberapa bulan terakhir ini. Aku udah periksa ke dokter, udah herbal juga, udah berapa kali obat, ada obat apa kalau nggak salah ya, dari mulai Ambeven, Venaron, terus ada herbal juga, terus aku pakai salep yang dari Spanyol juga, pakai salep dari dokter spesialis. Itu kalau udah ada benjolannya udah nggak fungsi, itu kata dokter. Berhubung banget dokter aku nyaranin gini, kalau misalnya ambien ini memang mengganggu, lebih baik dioperasi, ataupun kalau nggak mengganggu ya udah biarin aja gitu, ya udah biarin aja sampai gede gitu. Aku juga bingung ya, tapi waktu itu aku nggak ngerasain yang sakit gimana banget. Terus habis Idul Adha ini itu kan makan daging kurban kan, terus aku makan kayak tiba-tiba aku BAB-nya susah dan sembelit. Kemudian aku makan mie instan ya, suka banget kan memang mie instan. Aku makan mie instan yang kalian tahu kan ya, Indomie pedes doer itu yang ada kuahnya itu, dan aku makan itu. Habis makan itu sakit luar biasa, dan mungkin kayak sakitnya itu 1 hari full 24 jam itu sakit banget banget banget, itu sakit banget. Kayak aku nggak bisa duduk gitu,
dan aku ke toilet kan. Waktu itu aku perjalanan dari Jogja ke Tegal, jadi lewat tol gitu, aku ke toilet terus tiba-tiba aduh apa ya gitu, ada yang udah nggak bisa dimasukin lagi, udah sakit banget di rest area itu sampai aku nggak bisa duduk, jadi aku berdiri aja gitu. Terus ditanyain sama tante aku, gimana kamu, kenapa kenapa, itu aku nggak bisa jawab sama sekali saking sakitnya, udah sakit banget. Terus abis itu udah sampai rumah, benar-benar aku nggak bisa duduk, aku tengkurap aja gitu, aku berbaring gitu, tengkurap lah. Itu tuh semalaman lah sampai sholat id gitu, masih sakit banget, gila masih sakit banget. Terus orang tua aku nyaranin buat ke puskesmas ya ataupun ke dokter. Nah akhirnya karena mungkin lagi hari libur, jadi aku nggak bisa ke dokter. Jadi aku berangkat lagi ke Purwokerto, kemudian aku periksa ke dokter, dan dokter juga nyaranin kalau ya ini udah keluar, harus dioperasi gitu. Oh my god, speechless banget, aku bingung banget harus apa, karena jadwalnya padat ya, ada aku kerja, kuliah juga, ini terus gimana gimana gimana, itu aku belum nyusun sama sekali. Tapi di pikiranku daripada aku tuh sakit-sakit terus, ya udah harus dioperasi. Kemudian aku merubah. Nah, ini yang belum kalian tahu, ini mungkin sebagian orang kayak belum tahu, tapi sebagian orang juga banyak yang tahu. Sekedar edukasi aja buat kalian. Jadi, aku itu aslinya Tegal, ya. Aku operasinya di Purwokerto, otomatis beda daerah dan beda kota, ya kan? Tapi masih provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian aku itu operasi dengan BPJS atau BPJS yang PBI ya, yang bantuan. Kalau non PBI itu beda lagi, itu nanti aku dijelasin di video selanjutnya. Nah, aku itu BPJS-nya itu yang dari pemerintah gratis. Kemudian aku online kan dulu. Oh, jadi aku daftarin dulu di Mobile JKN. Kalau sekarang kan harus apa-apa itu online ya. Aku online kan dulu semuanya. Kalau kalian penasaran, nanti aku kasih tutorialnya. Jadi aku online kan dulu BPJS ku, kemudian aku belum nemu, ya mohon maaf banget, belum nemu rumah sakit dengan fasilitas BPJS yang sebagus dan sebagus dan senyaman itu yang ada di Purwokerto. Mohon maaf banget, aku gak nemu itu di Tegal, mohon maaf banget. Dan aku langsung merubah vaskesnya. Dulu vaskes pertama aku kan buat minta rujukan ya, masih di Kecamatan Waruja Tegal, dan aku minta rubah vaskesnya. Aku rubah sendiri di aplikasi Mobile JKN itu. Terus aku ubah sendiri, kemudian langsung aku rubah di Batu Raden 2 ya. Kemudian aku di Batu Raden 2 itu aku konsultasi, aku datang pagi-pagi. Itu BPJS-nya itu aktif 1 kali 24 jam. Jadi kita aktifnya itu 1 kali 24 jam baru bisa digunain gitu. Nah, terus kemudian aku ke sana ke Puskesmas Baturaden. Kemudian aku periksa ke Puskesmas Baturaden, dan ya udah gitu. Aku bilang aku ambeien, udah lama, udah nggak bisa dimasukin lagi, udah sakit banget di puskesmas aja, aku duduknya susah, udah sakit banget, udah parah. Terus dokternya nyaranin, oke ini mau dioperasi, mau operasi di mana, mau operasi kapan. Terus aku bilang operasi di rumah sakit Jatiwinangun Purwokerto yang RSKB ya, jadi rumah sakit khusus bedah, dari situ khusus bedah. Terus kemudian aku minta rujukan, ya udah deh aku ke rumah sakit itu hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Jadi aku operasi di situ. Aku memutuskan untuk oke deh aku operasi. Aku datang ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, kemudian dokter periksa, dokternya bilang gini, ini masih kecil ya, apa benar mau dioperasi? Terus kan otomatis dicek dong tangan dokternya gitu. Wah, dicek masuk ke dalam tuh sakit banget, coba dimasukin, keluar lagi, ternyata dokternya bilang wah ini udah besar di dalam gitu. Oke deh, gimana, mantap dioperasi? Oke mantap, tapi gini, dokternya bilang dulu ini masih nona ya,
gitu. Nggak sedang hamil dan nggak sedang menstruasi. Kalau menstruasi diundur dong, nggak mungkin kan, takut pendarahan atau gimana. Terus kalau lagi hamil itu nggak boleh melakukan operasi hemoroid, takutnya kan kita kan di bius lokal, takutnya nanti ada apa-apa sama janinnya gitu. Dokter sih nyaranin gitu, aku nggak tahu ya kalau ada yang operasi lagi hamil besar, itu aku nggak tahu, pokoknya itu beresiko gitu. Nah, kemudian aku di situ udah mantep, udah ya udah aku mau operasi gitu. Terus dokternya nyaranin, "Oke, hari Senin aja ya." Kan aku datang ke situ hari Jumat. Jadi dokternya nyaranin hari Senin aja tanggal 15 nanti kesini lagi operasi jam 9. Udah deh aku operasi. Nah, di situ tuh emang pelayanannya tuh ramah banget, nggak dibeda-bedain, beda fasilitas kamarnya aja, tapi it's okay, di situ sepi dan enak banget, nyaman buat istirahat, buat pasca operasi itu nyaman menurut aku ya. Nah, kemudian aku jalan operasi. Ini nih, ini yang aku nggak mau, maksudnya gimana ya? Ini operasi yang sepele, terlihat sepele, tapi sakitnya luar biasa. Sakitnya pasca operasinya sih tentunya, bukan lagi operasi tuh nggak terasa apa-apa. Pas itu aku jam 9 kurang kayaknya, aku masuk ruang operasi, terus di anestesi dulu, habis itu kan udah ini udah eh, kebas ya, udah kebas, udah gak bisa apa-apa, terus ya udah mulai operasi, terus 30 menitan atau 40 menit lah itu udah keluar dari ruang operasi. Itu belum kerasa apa-apa ya, itu belum kerasa apa-apa karena masih ada biusnya, itu masih aman. Kemudian setelah beberapa jam, 5 jaman mungkin, aku nggak ngerasa mual, nggak ngerasa pusing, nggak apa, aku langsung minum, langsung makan biasa. Terus tiba-tiba aku ngerasain nyeri yang gimana ya, nyeri kayak diiris-iris, panas, perih itu karena di dalam dubur itu masih ada tamponnya. Kalian tahu sendiri kan, tampon yang buat orang menstruasi gitu ya, itu dipasang di anus atau dubur ya. Jadi tuh sakit banget. Itu lepasnya itu 24 jam. Nggak boleh dilepas. Boleh dilepas sampai jam 9 besoknya lagi. Dan itu rasanya sangat-sangat sakit banget. Tapi sakitnya, kalau aku sendiri sih, kata orang-orang sih masih wajar, cuman kalau aku sendiri wah sakit banget, bener parah, parah sakit banget. Aku sampai kayak ngerasa udah ini fix aku nggak bisa nafas saking sakit ya gitu, jadi kayak sesek gitu nafasnya. Tapi sampai jam 3 malam aku bangunin ibu aku, terus aku nyuruh, oke deh aku disuntikin apapun mau, yang penting rasa sakitnya berkurang gitu. Terus ibu aku langsung ke perawat nyaranin, ya ya Mbak, ini memang operasi tersakit karena ada banyak pembuluh darahnya di situ, jadi ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai apa, tapi tenang aja, nanti besok kalau tamponnya udah dilepas, udah lega. Itu udah dibilang kayak gitu aja udah kayak yaudah deh, ya gue tahan gitu, gue tahan-tahan, bismillah aja. Nah, di situ aku benar-benar yang ya udah aku pasrah. Tapi mungkin ini kalau kita ngebayangin sakitnya itu ya sakit banget, tapi ketika besoknya udah ngelewatin jam per jam, menit demi menit, itu udah gitu lupa. Nah, itu yang aku rasain gitu. Oh, gini ya ternyata setelah dilepas, lega banget, bener-bener kayak huh, bener-bener bisa nafas lega. Bener-bener sakit udah gitu. Setelah tamponnya dilepas ya udah gitu biasa aja, aku coba paksain waktu tamponnya belum lepas, aku miring kanan miring kiri, itu sakit banget, tapi aku benar-benar aku paksain. Esok harinya diambil tamponnya sama suster, terus aku coba duduk gitu, aku coba mau latihan jalan, mau ke kamar mandi. Soalnya kata dokter gini, "Eh, Mbak, nanti kalau mau pulang harus bisa BAB dulu, kalau belum BAB nggak boleh pulang." Aku langsung gimana caranya, pokoknya aku harus BAB, gimana pun sakitnya aku harus BAB, karena kan kata dokter kan takutnya ada penyempitan ketika operasi gitu ya, penyempitan anus gitu ya. Kemudian aku di situ udah makan sayur khususnya ya, aku makan sayur dan tiba-tiba aduh pengen pengen
BAB nih udah mules banget. Terus aku kamar mandi itu bener-bener aku nggak bisa jongkok kan, sakit banget kan. Di sini juga masih biusnya masih sekarang juga masih agak pegel-pegel gitu kan karena anestesinya itu. Aku duduk kan di situ, toiletnya kan duduk, aku duduk langsung BAB. Gila, itu bener-bener sakit banget. Aku belum makan terlalu banyak pepaya jadi masih agak keras kan BAB-nya. Wah, sakit banget parah, dan itu nggak bisa ditahan loh BAB-nya, dan harus BAB. Terus juga BAB-nya tuh sekali gitu, nggak bisa ditunggu nanti keluar lagi, enggak, itu bener-bener sekali dan sakit banget. Tapi ya sakitnya masih wajar, beda sama masih ada tamponnya gitu, nggak bisa kentut, nggak bisa apa-apain. Tapi aku udah lega banget karena udah BAB. Akhirnya keesokan harinya dokter visit, kemudian aku boleh pulang gitu. Nah, setelah aku pulang, seperti biasa habis operasi itu pasti kontrol ya. Ya udah sampai recovery sendiri. Nah, untuk recovery-nya aku ada beberapa tips, mungkin kalian bisa ngikutin, atau kalian masih bingung yang mau operasi hemoroid atau polip, bisa nonton video ini. Nanti aku lanjutin untuk part 2-nya. Jadi kalau satu kali video ini terlalu durasinya panjang, aku mau ceritain benar-benar pengalamanku dari mulai sebelum operasi sampai recovery sekarang ini. Oke, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe video aku agar aku bisa semangat bikin videonya, motivasi buat kalian semua. Jadi jangan pernah takut, yakin aja untuk diri kalian. Daripada kalian menahan rasa sakit terus menerus, mending merasakan sakit satu kali tapi merasakan kebahagiaan berkali-kali. Gitu pesan aku ya buat semuanya. Jangan lupa kalian share video ini, pokoknya like dan komen, subscribe sebanyak-banyak. Oke, makasih udah nonton video ini. Lanjut di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.